Seumuran saya berarti Pak? Enggak. Setia dan cukup cinta dengan langkah ini. Berdebur, ombak berdebur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Seru, siaran edukatif, ringan, dan universal. Podcast yang membahas tentang semangat kita semua untuk menjadi generasi hebat demi wujudkan Indonesia bersih narkoba. Saya Bima Rianda. Dan saya Muhammad Miftahudha. Di episode yang kedua ini kita akan membahas tentang kondisi saat ini mengenai narkoba yang marak di tengah masyarakat. Jadi Bim, topik hari ini sangat menarik nih karena bintang tamunya juga istimewa nih kita undang. Dan kita harapkan podcast ini akan berlanjut untuk menjadi tontonan dan tuntunan bagi teman-teman agar berani bertindak, bersikap, dan menolak ajakan yang merugikan. Benar sekali Bang Uda. Jadi hari ini adalah episode kedua, yang mana episode pertama kemarin kita menghadirkan dari dunia pendidikan dan juga tokoh masyarakat. Untuk podcast yang kedua, kita membangun sinergitas, wujudkan langkah bersinar Bang Uda. Jadi kita ada siapa aja sih Bang Uda, bintang tamunya? Di sini ada dua bintang tamu kita. Yang pertama Bapak KBU Satres Narkoba Persangka, luar biasa, Bapak Ibda Adil Syasirait, ya, Pak. Yang kedua ada Bapak Hairudin AWSPD selaku Sekretaris Lumbung Informasi Rakyat atau LIRA. Jadi selamat datang Bapak semuanya di BMK Persangka. Sudah memberikan waktunya. Semoga podcast ini bukan menjadi tontonan saja, tapi menjadi tuntunan buat kita semuanya. Jadi Pak KBO, ini sangat mudah nih, Bang. Karena kalau dekat Pak KBO ini bawaannya kita muda aja nih. Vibes-nya. Karena beberapa kali di kegiatan kita Pak ya, Bapak selalu dihadirkan, dan itu saya selaku panitia Pak sangat, wah ini luar biasa nih Pak KBO ini penyampaiannya. Iya. Penyampaian. Kalau boleh tahu Pak KBO asli mana Bapak? Saya kelahiran di Asahan. Kalau untuk di Langkat Pak sudah berapa lama Pak? Di Langkat saya mulai berdinas di tahun 2003. Ya, setelah lulus dari pendidikan di secara spesial 2003 sampai dengan saat ini. Oh, sampai saat ini Pak, luar biasa. Kalau untuk Pak Hairudin, Saya dilahirkan dan dibesarkan di Langkat dan belum pernah tinggal di luar. jadi begitu cinta ya Pak? Setia dan cukup cinta dengan Langkat ini. Jadi kalau untuk materi kemarin Bang, kita melihat dari sisi dunia pendidikannya Bang ya. Iya. Kalau kali ini kita lihat dari penegakan hukumnya. Karena beberapa kali kita tahu bahwasanya memang narkoba ini memang nggak bisa kita sendiri ya kan Pak, harus bersama-sama. Dan isunya pun sangat luar biasa nih ya kan, Iya. penegakan hukumnya bagaimana ya, di masyarakat banyak sekali tuh beredar tuh, Pak kok bisa seperti ini. Jadi kita di sini menghadirkan dua orang narasumber yang sangat luar biasa. Sini kita tanya Bim, gimana Iya. sih sebenarnya isu ini berkembang nih kebenaran seperti apa ya kan? Bener. Ini A1 poinnya Bang. Oh iya, pasti, iya. Kita A1 karena narasumbernya bener-bener nih Bang ya. Kalau kita lihat Langkat Pak, Langkat ini kan wilayah yang ada di ujung perbatasan Aceh Pak. Ini menjadi lintas untuk daerah penyelundupan. Itu gimana Pak melihatnya? Ya, baik, memang dari segi kita lihat geografis ya, geografis Kabupaten Langkat yang merupakan daerah perbatasan dengan Aceh dan juga wilayah garis pantai kita. Tentu ini menjadi satu tantangan tersendiri buat kita semua terkait dengan pintu masuknya peredaran narkoba, baik dari jalur darat maupun jalur laut. Itu satu hal yang perlu kita sama-sama untuk waspadai dan kita perlu perhatikan terutama garis pantai. Garis pantai benar. Karena 80% Bang narkoba itu yang dari jalur Iya, laut, Pak. benar. Karena kita nggak bisa semua mengawasi Bang, begitu terbukanya. Kalau untuk apa Pak, izin Pak, tahun ke tahun makin bertambah kasusnya atau dari Polres Pak, kalau ada terjadi peningkatan Pak? Ya, tentu berkaitan dengan pengungkapan kasus narkotika ini
berdasarkan apa yang dikerjakan oleh pihak penegak hukum, misalnya kepolisian. Semakin kita giat melakukan penindakan, tentu kasus akan semakin meningkat. Ya. Dan dari segi barang bukti yang kita amankan juga memang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Tapi itu tentu suatu bentuk nyata komitmen kita dalam pemberantasan. Itu pandangan dari Polres Bang. Mungkin masih banyak yang bertanya nih Pak, lira itu apa sih Pak sebenarnya? Baik, sebelum saya menjelaskan ini tentang lira, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan apresiasi dulu kepada pihak BNN Kabupaten Langkat dan pihak Polres Langkat ya, atas sikap responsif terhadap permasalahan kasus yang telah terjadi di Langkat ini berkaitan dengan terutama narkoba. Ya. Baik, saya ingin sedikit menjelaskan sekilas tentang apa itu lira. Lira itu singkatan dari Lumbung Informasi Rakyat. Ini sebuah lembaga keormasan, tapi juga strip LSM, lembaga swadaya masyarakat. Yang mencakup semua nih Bang ya. Ada perbedaan sih memang lira dengan LSM ataupun lembaga-lembaga lainnya. Di lira itu memiliki struktur seperti pemerintahan. Ya. Jadi kalau di pusat sana namanya presiden lira namanya. Kalau di provinsi namanya gubernur lira. Di kabupaten itu ada bupati lira. Gitu. Sama ya Pak susunannya Pak? Sama. Iya. Ada di dalamnya di situ juga kepala dinas gitu kan. Ada bidang-bidang juga gitu. Jadi hampir semua bidang link yang seperti di pemerintahan itu ada di lira itu. Jadi ada bagian-bagiannya yang bisa mencapai ke semua kepentingan masyarakat itu. Misalnya pertanian, perkebunan, ada perwakilan kita di situ. Hukum juga ada di situ kan, bidang hukum. Jadi itulah perbedaan lira dengan lembaga swadaya masyarakat lainnya. Iya. Secara strukturalnya. Kemudian alhamdulillah juga lira ini merupakan satu-satunya lembaga swadaya masyarakat yang tercatat di rekor muri dalam hal jumlah cabang terbanyak di seluruh Indonesia. Jadi bagaimana kira-kira Pak tanggapan lira tentang permasalahan narkoba ini Pak? Menyikapi dan melihat masalah perkembangan narkoba, kita tentunya sepakat dulu narkoba inilah musuh kita bersama. Benar. Kenapa? Narkoba ini ancaman kemana? Pertama ancaman adalah dekadensi moral. Ini yang pertama pandangan kami ya. Dekadensi moral khususnya tertuju terarah kepada remaja. Ini yang perlu dulu, yang paling berbahaya gitu. Karena mereka ini masih kadang-kadang remaja ini masih polos, yang mudah disetir, mudah dirasuki gitu ya. Jadi mudah dipengaruhi. Kalau mungkin di kalangan tingkat yang sudah dewasa mungkin berbeda dengan cara masuknya dengan yang masih remaja. Benar. Kalau yang dewasa ini mungkin kenapa dia sebagai pemakai narkoba mungkin hanya kena frustasi atau apa, itu pokok permasalahannya, itu penyebabnya. Tapi kalau di tingkat remaja ini karena kepolosannya itu belum mampu mereka itu tuh berpikir gitu kan. Untuk berpikir lebih baik bagaimana masa depan, mereka belum berpikir tentang masa depan. Jadi tapi ini sudah baik saya melihat untuk di Langkat ya, khususnya BNN Langkat, Polres Langkat juga sudah terus menelusuri bagaimana pencegahan, pemberantasan ya, penanggulangan ini di hilirnya dan lebih namanya hilirnya ya. Dan tentunya juga ke hulunya juga. Benar. Ya kan? Jadi kami ini sedangkan memperhatikan cukup menilai sangat baik, makanya saya tadi menyampaikan apresiasi gitu. Dan Terima kasih. Kami melihat itu. Kami tentu ada harapan-harapan. Artinya baik pihak Polres maupun pihak BNN dalam hal memberikan edukasi kepada masyarakat dalam rangka mungkin penyuluhan ya. Kita mungkin ada membuat sosialisasi yang
bermitra, gitu ya, bekerja sama baik dengan lembaga masyarakat atau seperti LSM atau apa gitu ya, lembaga ormas-ormas lainnya mungkin, atau kita masuk ke sekolah-sekolah, kita memberikan edukasi dini. Iya. Bagaimana kita memberi pandangan, gitu kan, kepada mereka tentang bahaya narkoba, ya kan? Nah, bagaimana tentang semua bahaya daripada psikotropika dan zat aditif lainnya itu, semua kita berikan sosialisasi. Untuk apa? Kita menggambarkan, ayo pikirkan masa depan. Jadi ada beberapa poin nih Bim yang saya petik nih Pak, terkait remaja nih Pak. Kira-kira kalau dari Polres Langkat Pak, untuk kasus remaja dalam kasus narkoba gimana nih Pak? Baik. Sejauh ini yang kita tangani yang berkaitan dengan usia remaja ya, masih di bawah 12 tahun. Seumuran saya berarti ya, Pak. Enggak. 8 nih, itu nih bisa ini 18 ini aja. Soalnya kita sambung tadi nih kan, kayak masih di bawah udah gitu. Yang kita amankan tidak terlalu signifikan karena kita berfokusnya tentu kepada mereka yang sudah berusia dewasa. Namun beberapa orang yang kita amankan yang masih berstatus anak-anak pada umumnya adalah sebagai pengguna, sebagai pengguna, dan tentu sesuai dengan aturan-aturan yang ada sekarang kita lebih berfokus kepada mereka untuk dilakukan rehabilitasi secara medis maupun sosial. Jadi penasaran nih Bang, karena beberapa kali kita lihat Bapak mendapatkan undangan ke Polres Langkat untuk melakukan pemusnahan barang bukti Pak, yang tidak sedikit gitu teman-teman semuanya. Jadi apa segala itu Pak perbuatan apa sekarang? Itu memang dikhususkan ke Langkat atau hanya sebagai jalur mereka? Gitu? Jadi untuk hasil ungkap kasus kita yang barang bukti yang cukup besar sebenarnya itu adalah kasus yang tujuannya adalah untuk diedarkan di luar wilayah Langkat. Ya, sasaran utamanya bukan untuk wilayah Langkat, tapi bahkan itu untuk diedarkan sampai ke Pulau Jawa. Itu yang kita amankan yang kasus yang besar. Untuk di wilayah Kabupaten Langkat sendiri, memang kalau kita melihat secara jumlah barang buktinya tidak terlalu besar. Hanya saja tentu sekalipun itu tidak terlalu besar, itu bisa berdampak besar bagi masyarakat. Trennya gimana Pak kalau untuk penggunaan narkoba? Karena kita tahu bahwasanya rata-rata setiap pengungkapan kasus sabu, ganja, dan ekstasi, atau ada jenis lain Pak yang ditemukan Pak selama ini? Sejauh ini baik dari hasil penyelidikan di lapangan maupun dari hasil pengungkapan kasus hanya 3 jenis ya, 3 jenis narkotika yang pernah kita temukan. Paling umum itu adalah sabu, kemudian ganja dan ekstasi. Adakah Pak kegiatan-kegiatan lira yang mana mungkin setiap pertemuan, setiap adakan rapat selalu menggaung-gaungkan tentang anti narkoba, ada nggak Pak seperti itu Pak? Kita tidak ada kegiatan yang secara rutinitas, tidak ada. Iya. Tidak secara rutinitas dan kontinu itu tidak ada. Tapi kami di bagian hukum yang menangani di bidang hukum juga terus juga berbicara tentang ini anti narkoba, dan kami juga kemarin turun ketika kita misalkan bersama tentang menegakkan anti narkoba. Iya, hari ya Pak. Hari itu. Iya. Itu kita sangat peduli juga tentang masalah ini. Kenapa? Karena kami selalu memang ke bawah, kami selalu bekerja sama dengan sekolah-sekolah, khususnya di tingkat SLTP gitu ya. Ini yang paling rawan menurut kami. Benar. Kami selalu juga memberikan edukasi di sana bekerjasama dengan sekolah-sekolah. Tapi sebatas apa yang bisa kami buat. Selama ini memang kami belum pernah mencoba untuk berkoordinasi dengan pihak BNN maupun pihak Polres Langkat untuk kita bagaimana bisa berkolaborasi. Gitu ya. Mungkin berangkat dari hari ini kita udah bisa ada Pak KBO di sini, mungkin sudah bisa membuat konsepnya nanti nih bagaimana kolaborasinya gitu ya. Benar Pak. Terus ada lagi nih isu yang banyak berkembang nih Pak KBO di masyarakat kan, membuat masyarakat ini enggan untuk melaporkan Pak. Salah satunya
percuma aja, sudah dilaporkan, Terus takut bang. takut, udah gitu ancaman. sudah ditangkap nanti seminggu lepas. Jadi kalau secara hukumnya gimana Pak penjelasannya Pak? Iya. Baik, terima kasih ya. Berkaitan dengan untuk laporan ya, khususnya di kepolisian Polres Langkat. Kita ada call center yang namanya 101. Bebas pulsa, silakan hubungi ke sana. Identitas pelapor atau pemberi informasi pasti kita rahasiakan karena itu juga di dalam undang-undang sudah diperintahkan kepada kita untuk dirahasiakan. Namun tentu setiap informasi yang diberikan oleh masyarakat akan kami gali lebih dalam. Untuk memastikan bahwa yang peristiwa pidana itu ada. Kemudian kalau yang seperti disampaikan kalau satu minggu kemudian dilepas, sebenarnya itu tidak, ya, itu tidak terjadi, tapi berdasarkan kasusnya sendiri. Kalau memang yang kita amankan atau yang dilaporkan itu kemudian kita tindak, ternyata adalah sebatas pengguna, sesuai dengan aturan harus direhabilitasi seperti itu. Jadi masyarakat masih punya pemikiran udah ditangkap kenapa dilepas, ternyata begitu bang. Iya, karena pembuktian itu ya Pak segalanya ya Pak, pembuktian segalanya. Ada lagi nih Pak, apa namanya, yang menjadi mungkin informasi bagi masyarakat kita juga sih Pak. Sebenarnya yang menetapkan seseorang itu menjadi bandar, pengedar ataupun pecandu ini kriteria seperti apa sih Pak? Baik, tentu itu semua harus berdasarkan hasil penyelidikan dulu. Hasil penyelidikan kita, kemudian apa fakta yang bisa kita ungkap pada saat proses penangkapan. Kemudian setelah proses penangkapan tentu seperti yang kita ketahui bersama, jika memang mereka kita anggap adalah sebagai seorang pengguna, tentu akan kita bawa ke BN juga untuk dilakukan asesmen hukum, untuk diteliti kembali apakah yang bersangkutan ini masuk dalam daftar jaringan atau tidak. Demikian. Itu ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui, baik di kepolisian sendiri maupun sampai yang kita bawa ke BNN untuk dilakukan asesmen. Jika kemudian hasil asesmen menyimpulkan itu hanya sebatas pengguna, tentu akan direhabilitasi. Tapi kalau dia dinyatakan ini masuk dalam kategori jaringan, maka akan diproses lagi sampai ke apa kan? Berarti seandainya di saat penangkapan dia tidak tertangkap, namun datanya itu sudah tercatat lah seperti itu Pak ya? Iya. Sudah diteliti di database, ini sebagai pengedar juga pernah, walaupun tidak ada barang buktinya, tetap bisa diproses hukum Pak. Itu dia akan dikaitkan dengan perkara yang sebelumnya. Perkara sebelumnya seperti itu. Sekalipun mungkin dalam tahap di perkara berikutnya pada saat penangkapan dia tidak ada barang bukti, tapi di perkara sebelumnya akan kita proses. Untuk mereka yang sudah pernah menjalani rehabilitasi tapi dengan tanda kutip rehabilitasi karena dipaksa nih. Kita tangkap dulu baru dibawa ke rehabilitasi. Beda dengan yang atas kemauan mereka sendiri gitu. Kemudian dia tertangkap lagi, walaupun hanya sebatas pengguna, ini perkara akan diajukan sampai pengadilan dan dianggap dia sudah melakukan pengulangan. Jadi itu teman-teman jangan berharap aku nih kan hanya pengguna ya Pak. Jadi pengguna besok ditangkap rehabilitasi, setelah itu selesai begitu aja. Enggak ya Pak. Punya konsekuensi. Orang yang sudah pernah direhabilitasi itu punya konsekuensi hukum sendiri. Polres apa aja Pak yang sering Polres Langkat ungkap Pak terkait dengan pengiriman narkoba? Sekarang itu modus-modusnya semakin berkembang dan semakin rapi. Kalau di awal-awal mereka hanya sebatas awal gitu saja dengan mobil, akan dibawa mobil atau dibawa truk. Tapi sekarang ini sampai menyimpan di dalam dashboard, dalam ban cadangan. Banyak modusnya yang digunakan sekarang, ataupun menggunakan bus. Ditaruh di dalam bus, kopro di bawah, di atas. Ketika itu dibuka dia nggak ngerti. Tapi tentu si kondektur bus tahu ini kan kondektur busnya sendiri harus ditahan. Untuk kriteria seorang pecandu itu gimana Pak? Misalnya dia nih membawa barang ini, ternyata barangnya itu mungkin kita katakan hanya lebih dari 1 gram lah gitu, apakah ini bisa direhab atau prosesnya gimana? Jadi berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2010 disitu sudah
dibatasi tentang jumlah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan. Untuk jenis sabu itu penggunaan sehari-hari maksimal 1 gram. Jadi ketika barang bukti yang kita sita lebih dari 1 gram, dia tidak bisa diajukan dan hasil perkara harus diajukan sampai ke pengadilan. Tapi tentu kami berharap ya nanti pemirsa juga ketika menonton video ini, podcast ini, dan justru menjadikan ini Acuan ya Pak. acuan. Iya. Acuan dalam artian ngakalin nih. Iya. Kalau barang buktinya sekian berarti bisa direhab dong. Iya. Akhirnya untuk SEMA itu ada tujuannya, ada maksudnya di balik. Kenapa harus dibuat pembatasan 1 gram lebih atau kurang? Itu ada tujuan maksudnya. Jangan justru ini dijadikan suatu peluang ya. Iya benar. Untuk penyalahgunaan. Jadi pesan-pesan Pak KBO buat teman-teman dari yang masih muda sampai yang sudah dewasa nih Pak, untuk agar terhindar dari narkoba dan bisa menjadi mitra Polri tentunya kan Pak, bisa menjadi mitra BNN juga, melawan peredaran gelap narkoba. Boleh Pak, silakan Pak. Ya, yang pertama jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Yang kedua jangan takut. Jangan takut untuk menyampaikan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Silakan laporkan ke 110. Kalau dari Pak Khairuddin sendiri Pak, pesan-pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat Langkat Pak. Pertama, saya sepakat dengan yang saya katakan dulu tadi, jangan mencoba. Jangan. Itu yang paling penting. Tapi di lain, yang lain lagi harapan saya mungkin perlu juga ada ya kotak seperti apa namanya, informasi surat suara, kotak surat di desa-desa. Mungkin kalau masyarakat itu mengetahui tentang permasalahan pelanggaran ya, penyalahgunaan narkoba ada di daerahnya, tapi mereka tidak berani untuk melaporkan secara langsung, mungkin bisa melewat surat, memasukkannya ke kotak surat ya, dari desa itu. Ini salah satu mungkin cara untuk bagaimana masyarakat supaya menjadi berani nih. Berani ya Pak. Nah, menimbulkan rasa keberanian masyarakat untuk melaporkan setiap mereka melihat adanya penyalahgunaan narkoba di daerahnya. Melapor. Iya, benar. Karena banyak masyarakat kita setiap penyuluhan Pak begini, kenapa dilapor? Kami takut Pak, kami takut. Itu selalu sampaikan Pak, kami takut Pak. Nanti keselamatan kami, keselamatan keluarga kami, keselamatan anak kami itu gimana? Apa bisa jamin? Itu nggak bisa gaung-gaungkan Pak. Gitu. Nggak jam dulu kita. Iya. Pak KBO sibuk ini sebenarnya. Coba kesimpulannya dulu lah Bim. Poinnya sama yang di ending tadi Bang. Iya. Jangan pernah mencoba teman-teman semuanya, karena kalau sudah mencoba, sudah tahu rasanya, ini bakal jadi kecanduan Bang. Setelah kecanduan apa? Menghalalkan segala cara. Ya kan Pak? Menghalalkan segala cara, termasuk itu membegal. Karena berapa banyak kejahatan itu diinisiasi atau dimulai dari keterdesakan untuk punya barang itu tadi Pak. Karena mereka berpikir dengan apa saja mereka halalkan untuk apa? Untuk mendapatkan hal tersebut. Padahal teman-teman semuanya, dengan uang yang kalian gunakan untuk membeli barang haram tersebut, mungkin bisa digunakan untuk beli barang lain. Mungkin itu Bang. Perlu adanya rasa keberanian masyarakat, ya kan Pak? Masyarakat untuk bagaimana cara melapor. Karena kalau tidak dari bawah, dari masyarakat, pihak dari pemerintah, baik itu dari Polri, dari BNN, bahkan susah untuk bertindak Bang. Karena ibaratkan orang desanya dulu yang mengetahui wilayah tersebut gitu Bang, ya kan? Dengan kepala desa dan kepala dusun tentunya dirembukan dulu, mungkin itu. Dari Bang Uda gimana hari ini? Udah pas tuh, mantap Bim. Tadi saya nggak ada ngomongnya. Jadi gitu teman-teman semuanya. Mungkin ini adalah episode kedua ya kan? Episode kedua yang sangat luar biasa. Terima kasih kepada bapak-bapak semuanya. Terima kasih kepada Bapak Ibda Arya Sirait selaku KBO Satres Narkoba Polres Langkat yang selalu memberikan pencerahan-pencerahan, dan juga terima kasih juga pada Bapak Khairuddin AW SPD selaku Sekretaris Lumbung Informasi Rakyat LIRA. Terima kasih sudah hadir Pak, sudah berkenan juga memberikan pandangan-pandangannya ke podcast pagi hari ini.
Pantun dulu lah, Pak. Iya, pantun apa nih? Berdebur belum? Waduh, coba dong bang, pantun bang. Berdebur ombak berdebur. Berdebur ombak di tepi pantai. Iya. Alhamdulillah kita bersyukur. Karena acara telah selesai. Ya, Kita berdua undur diri sampai bertemu di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.